Kita lagi berada di BPP Samaturu, Kecamatan Latambaga. Ini ada peralatan Alsintan Poktan. Ini ada alsintannya untuk penyerahan alsintan buat Poktan. Tadi sebenarnya juga Ibu Mary ini mau really I'm happy to see all the drum progress. So as mentioned, I guess by the colleagues, we are here to review the progress of Red Sea and what we should do next. You know, how we consolidate and strengthen results, and what are your suggestions, what works well, what we need to improve. So let's start maybe with open questions. I would like to hear a bit more in the room. How have they participated to Red Sea? How have they benefited? What they have learned? Let's get some open testimonies first, but to get a bit some voice from different groups and different communities. Thank you. So, ada mikir lagi ya? Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Mary begitu datang dari Prancis untuk menemui petani-petani yang ada di Kecamatan Samaturu. Alhamdulillah juga dari Kepala Dinas Kabupaten Kolaka dan juga Kepala BPP Kecamatan Samaturu dan para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, program reaksi ini telah kita lihat bersama selama berlangsung beberapa tahun yang lalu. Kalau di bidang persawahan, alhamdulillah terdapat itu sampai 7 ton penghasilan per satu kali panen, Pak. Sebelumnya itu biasa tak 5 ton. Alhamdulillah kalau program BPP cukup bagus, Pak, didukung oleh program reaksi ini. Terus program dari Kanada juga di Sinte, Pak. Sinte alhamdulillah yang selama ini kita sudah aplikasikan itu pupuk, tapi sampai pada hari ini hasil tidak terlalu memuaskan karena bukan, Pak, artinya program cuaca yang tidak mendukung ya cuacanya. Kalau masalah coba mungkin ada di antara teman-teman sebentar akan memberikan penjelasan lebih cepat karena kami adalah di program Sinte saja. Hanya itu Pak yang mungkin saya bisa sampaikan. Jadi lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Kelompok Kawan 2 Desa Kalaloa. Nama saya Tahril. Terima kasih pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan manfaat dari reaksi ini tersendiri. Cukup banyak sekali. Yang pertama adalah memberikan ilmu dan keterampilan kepada KWP dan kelompok tani melalui ML sehingga petani kita dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang kedua adalah memberikan bantuan taprodi dengan alsintan. Itu termasuk bantuan yang luar biasa kepada kami. Maka dari itu kami berterima kasih atas dukungan dari DPMO, fasilitator Desa Kalaloa atau Samaturu. Itu sangat berterima kasih atas bantuan mereka.
manfaat yang ketiga adalah memberikan ilmu tentang pencegahan stunting. Ini sangat perlu juga Pak bagi kita di Desa Kalelo ini, karena ulunnya ini penyakit sangat marak. Maka dari itu kita mendapat pembelajaran dari Riyati ini tentang bagaimana mencegah itu stunting atau gizi buruk melalui sosialisasi perbaikan meningkatkan gizi keluarga. Segera itu Pak yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari ibu-ibu KWT kelompok Desa Kalaloa. Adapun manfaat yang kami terima selama berlangsungnya reaksi ini, yang pertama yaitu kita sebagai kelompok tani mendapatkan keterampilan dan ilmu dalam bercocok tanam atau berusaha tani. Yang kedua, tadinya ibu-ibu yang mungkin mau makan sayur harus membeli di mas-mas terlebih dahulu atau mas-mas penjual sayur. Sekarang ketika kita ingin mengkonsumsi sayuran, kita tinggal memetik di pekarangan rumah. Selanjutnya, setelah adanya reaksi ini, kita diberikan pengalaman tentang stunting atau gizi buruk, sehingga pentingnya untuk bercocok tanam atau memanfaatkan pekarangan dengan menanam sayuran sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini membantu kita menanamkan, memberikan modal untuk kepada seluruh petani yang ada di Kecamatan Bantul. Saya ucapkan banyak terima kasih karena yang pertama, yang penting pertama adalah adanya pelatihan FLT, sehingga penghasilan dulu atau produksi yang dulunya kita capai itu yang 1 hektar itu cuma 4 ton, tapi alhamdulillah dengan adanya FLPHT dan adanya bantuan Saprodi dan obat-obatan dan lain-lain, seperti lagi ada ini bantuan traktor. Jadi alhamdulillah hasil yang kita capai yang baru-baru ini selama pernah melakukan FLPHT dan mendapatkan bantuan Saprodi seperti obat-obatan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai 7 ton sampai 6 ton sampai 7 ton yang dalam 1 hektar ini Pak. Sebelumnya 4 ton sampai 5 ton, tapi alhamdulillah sekarang karena adanya bantuan, makanya kami wakili petani dari kelompok tani dari Desa Lambolemo mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mary telah membantu kita, membantu petani secara ikhlas seperti menanamkan modal kepada seluruh petani. Terima kasih. Mungkin kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di desa ini atau Bapak Ibu, ada nggak sih dalam 1 tahun tuh pernah kekurangan makanan gitu? Pernah misalkan biasa kita makan 3 kali sehari, saya karena tidak ada uang, karena panennya gagal atau apa, saya jadi harus 1 hari cuma bisa 1 kali. Nah, ada nggak seperti itu? Nah, nggak ada. Sebelum resi nggak ada juga? Nggak ada sebelum resi juga ya? Nggak ada. Okay. Alhamdulillah kalau di Sulawesi Tenggara itu tanahnya subur. Jadi tempatnya saja itu padang. Oke. Artinya makannya meskipun nggak beli bisa dari kebun gitu ya Pak ya? Semuanya. Selama ada reaksi ini memang ada perkembangan produksi. Namun yang sementara sekarang mungkin memang masalah nasional itu persoalan pupuk. Pupuk itu kadang-kadang petani itu mau memupuk, pupuknya belum di-drop di pengecer. Sementara petani juga ini karena modal keterbatasan, biasanya nanti besoknya mau memupuk baru mau datang di pengecer. Kadang-kadang juga pengecer itu kan modalnya terbatas, diambil pupuk dari distributor sedikit-sedikit.
sudah waktunya untuk memupuk. Jadi barangkali nanti ke depan bisa juga dipikirkan persoalan mungkin distribusinya, distribusi pupuk ini supaya tetap tersedia nanti di lapangan. Karena kadang-kadang itu waktunya sudah mau memupuk, pupuknya belum ada. Nah, kemudian selanjutnya juga ada keluhan dari petani bahwa pupuk ini kan kalau ujiannya 112,5. Nah, tapi kadang-kadang ada ikutan. Jadi kami juga sudah sebenarnya datangi itu pengecer, ada teguran, tapi kayaknya masih berjalan itu juga. Nah, kemarin itu masih bisa dijangkau karena satu sak itu ikutannya 1 kilo ya. Nah, 1 kilo, kemudian harganya 120 sampai 130. Tapi ini sekarang ada lagi perubahan. Ada pupuk non subsidinya yang diikutkan. Ya, harus ikut. Tadi 1 karung enggak, jadi dia ada ikutan 1 kilo. 1 kilo. Jadi harganya itu bervariasi, ada sampai 20.000. Jadi kalau 112,5 ditambah 20.000 berarti 132,5. Nah, kadang-kadang petani kan datang itu dengan uang pasang. Jadi karena mereka tidak mau ambil itu ikutannya, terpaksa dia tidak beli pupuk. Nama saya Sahardia sebagai bendahara dari KWT Dewi Sinta. Manfaat yang kami peroleh dari kegiatan ini, program Beksi adalah menerima ilmu dan keterampilan melalui SL. Melalui SL dengan melalui pemanfaatan pekarangan, lahan pekarangan. Jadi melihat dari kondisi sekitar desa Kaloloa, terutama di desa saya sendiri, desa Kaloloa, tentu adalah penghasil padi terhebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena di mana-mana saya pergi, ketika saya berada di daerah misalnya di pedagang, itu biasanya ditanyakan padinya Kaloloa, desa Kaloloa. Nah, jadi terus dengan perkembangan di desa kita ini kan sudah ada beberapa program yang berjalan, seperti misalnya pembagian pupuk, traktor dan lain sebagainya. Saya rasa itu sudah luar biasa. Nah, dan kemudian yang saya ingin sampaikan kepada ibu, bapak, mohon maaf sebelumnya, misalnya masih ada yang alat pompa, racun dan lain sebagainya, pupuk, program seperti alat panen padi. Misalnya yang kita di sini tidak baik begitu, misalnya kalau kita masukkan alat orang lain, terus kita punya alat tersendiri. Bagaimana kemudian kita mempunyai hasil yang lebih baik lagi, kita produksi padi tersendiri lagi. Alangkah lebih bagusnya kalau kita yang punya alat sendiri. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Iya. Intinya tadi ini dia bermohon untuk bantuan kombain. Itu jelas. Jadi kan begitu. Dengan saya lihat dari perkembangan di daerah sini, itu rata-rata ada yang dari sikrap masuk alat panen padinya tuh, drone biasanya dipanggil begitu ya, drone. Sebutannya drone. Nah, gitu. Ada yang misalnya dari sikrap, itu kadang di sini masyarakat mengeluh, Bu. Mengeluh. Kenapa mengeluh? Yang biasanya padinya sudah siap panen, matang sekali, tapi alatnya masih kurang. Begitu. Iya. Kasih lama salamannya, kasih. Ya. Long. Okay. Smile. Thank you, Pak. Apa bahasa Bugisnya thank you, Pak? So now I have to drive, no? Daerah persawahan menuju lahan lokasi irigasi untuk melihat tempat pembangunan.
untuk jaring irigasi. Kalau panjang sini sebenarnya banyak Pak, tapi katanya untuk di infra itu hanya membayar 100 juta, makanya sesuai saja dengan anggaran saja. Dapatnya berapa tuh? Dapatnya berapa? Ya, berapa dia dapat deh itu anggaran ya, itu saja ada kerja. Ada hitungannya enggak? Katanya itu kalau paling 1 juta 1 meter. Berarti sekitar 100-an meter. Paling 80 lah. 80 meter. 80 meter mah cuma segitu dong. 80 apa 8? Paling sekitar tuh, paling tinggi 100 meter Bu. Iya. Maksudnya sudah membantu daripada kayak gitu. Yang mulai dari situ di Pembagi tuh Pak. Pembagi sampai sana di bawah. Tapi katanya kan hanya 100 juta. Makanya disesuaikan saya dengan anggaran itu. Iya. Kan yang disediakan program itu surat. So the program provides 100 million, right? So and it costs like 1 million per meter. So they can only like 80, 90 meters. So The infrastructure that is rehabilitation. yeah, This is tertiary canal. Pak Kadis melihat calon tempat irigasi. Makanya kalau ini mati, nggak bisa dari sana bersama orang. Di sini saja lebih 4 hektar turun. Di sana 40 hektar. Iya, di sawah. Iya. Ini tanahnya Sering tertutup juga. and there will be more paddy field that is going to receive water. This is like in rainy season, right? But if you are in the dry season, Berapa meter yang diusulkan ini? Kalau yang disuruhkan itu Arifah 100 meter. Kalau sampai kalau dana itu sampai yang itu 100 juta sampai 100 meter, tapi kalau tidak terpaksa kita kurangi. Tambah swadaya. Artinya sesuai Kalau perlu tambah swadaya betul. Supaya maksimal manfaatnya. tanah yang bisa Bagaimana Pak ya? Panggil saja dulu anggota atau diskusikan bagaimana kalau kita mau bertambah. Dikit-dikit aja. Iya, perpanjang kan Maksimalkan itu swadaya. kan sudah ada bantuan toh, jadi kenapa tidak ditambah saja dengan swadaya dari anggota kan? Daripada terputus, Iya, akhirnya ibaratnya selang itu kan bocor manfaatnya banyak sekali. sudah direnangkan di bawah. Kalau ini kemarin kan dan situ kan udah ada Sudah ada yang sana Bu, sudah ada. ini yang dari iya dari pertanian ini juga ada itu ada. Iya ada dak ini. Tapi dia itu hari kontraktor ini. Itu kan pembagi sana. Pembagi. sumber air. Oh dari jatuh dari sungai. Iya. Ada bendung di atas. Ada dari bendung. berapa petani yang akan dapat Yang manfaatkannya berapa petani? Hektar. Bukan petaninya hektarnya. Kalau petaninya banyak, tapi yang termasuk dalam satu kelompok itu yang masuk diricikan hanya dibatasi ya Bu. Anggotanya makanya hanya 25, tapi kalau yang gunakan ini apa namanya? Ini saluran banyak. berapa kira-kira sebutkan langsung. Sekitar berapa? Luas hektarnya itu Sekarang begini, kalau infrastruktur itu kita tidak batasi hanya anggota reaksi saja, tidak. Nah, ini secara umum dimanfaatkan oleh masyarakat di sini. Iya, sekitar berapa Sawah ini, di sini. petani? Ya, makanya ini Dari sini dia ke sana itu pokoknya ada berapa?